Gunung Lawu, gunung yang katanya tidak pernah benar-benar tidur. Gunung yang menyimpan sejarah kelam, legenda raja hilang, dan cerita-cerita yang tidak pernah ditulis oleh siapapun. Masyarakat Jawa percaya jika ada satu tempat di Pulau Jawa yang paling dekat dengan dunia leluhur, maka itu adalah Gunung Lawu. Hari ini, kita akan membuka pintu yang sudah lama tertutup, sejarah yang samar, dan misteri yang belum terpecahkan. Gunung Lawu adalah gunung tua, sangat tua, sampai-sampai dalam cerita Jawa kuno disebut sebagai gunung sepuh. Gunung yang sudah melewati zaman para dewa, para raja, hingga masa modern sekarang. Tapi kesakralannya bukan hanya karena usianya. Lawu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh besar, tempat tinggal makhluk halus, dan gerbang antara dunia manusia dengan dunia yang tidak terlihat. Beberapa orang bahkan mengatakan, jika kamu naik Lawu tanpa niat baik, Lawu akan menegur. Salah satu cerita yang paling jarang dibahas adalah tentang kerajaan Wengker, kerajaan kecil yang konon pernah berdiri di lereng Gunung Lawu. Kerajaan ini sangat misterius karena tidak ada catatan resmi, tidak ada sisa bangunan besar, tidak ada prasasti yang jelas. Yang kita tahu hanyalah cerita lisan bahwa Wengker tidak runtuh, melainkan ditelan oleh Gunung Lawu. Ada yang percaya perang saudara membuat kerajaan ini hancur. Ada yang menyebut ada wabah besar yang membuat seluruh penduduk hilang tanpa bekas. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seluruh kerajaan ini berpindah ke dunia halus, menjadi bagian dari kekuatan gaib Lawu. Sampai sekarang, tidak ada satupun sejarawan yang bisa menjelaskan mengapa jejak kerajaan ini nyaris tidak ditemukan. Lawu seperti menyembunyikannya. Inilah bagian paling terkenal dari misteri Lawu. Ketika Majapahit runtuh, raja terakhirnya, Prabu Brawijaya V, dikatakan tidak mati, melainkan menghilang. Dalam cerita turun-temurun, beliau pergi ke Gunung Lawu, berjalan perlahan naik ke puncak, dan di sana beliau melakukan moksa. Moksa bukan kematian. Moksa adalah pergi dari dunia fisik, melepaskan tubuh dan kembali ke alam spiritual. Masyarakat percaya bahwa beberapa titik di Gunung Lawu adalah tempat terakhir Prabu Brawijaya berdiri. Tempat-tempat itu dianggap sangat sakral, bahkan sampai sekarang. Dan setiap malam, satu suro, ribuan orang naik untuk menghormati sang raja yang hilang. Pertanyaannya, kenapa raja terakhir Majapahit memilih Gunung Lawu? Apa yang beliau kejar? Dan siapa yang sebenarnya menuntun beliau ke puncak? Dulu sekali, sebelum jalur pendakian modern, sebelum ada warung di puncak, sebelum ada plang dan pos, Gunung Lawu dihuni oleh sekelompok masyarakat kecil. Penduduk lokal menyebut mereka sebagai penjaga Lawu. Mereka hidup di hutan, menjaga ritual, dan menjaga aturan tak tertulis Lawu. Tapi di satu masa yang tidak jelas kapan, suku ini hilang, tidak pindah, tidak meninggalkan jejak, tidak ada makam, tidak ada cerita keturunan, hilang. Ada yang mengatakan mereka terkena kabut beracun dari kawah Lawu. Ada yang mengatakan mereka berpindah ke puncak lain. Ada juga yang mengatakan mereka masih ada, hanya tidak terlihat. Beberapa pendaki mengaku melihat orang-orang dengan pakaian zaman dulu berjalan di antara pepohonan, lalu menghilang saat didekati. Lawu punya legenda yang sangat terkenal, Pasar Dieng, pasar yang tidak terlihat tapi terdengar, di mana orang bisa mendengar suara pedagang, suara uang, suara ramai, tapi tidak bisa melihat apapun. Orang tua berpesan, jika mendengar suara pasar itu, harus berkata, Niki tumbas, Mbah, aku membeli, Mbah. Jika tidak, seseorang bisa tersesat semakin jauh. Selain pasar gaib, ada cerita tentang keraton gaib di puncak Lawu. Konon, tempat itu adalah istana besar para leluhur, tempat raja-raja kuno berkumpul, tempat makhluk halus berdiskusi, dan tempat ritual zaman dulu masih berlangsung hingga hari ini. Orang-orang yang punya kemampuan sering berkata bahwa Lawu adalah gunung yang penuh kerajaan.
dan tidak semuanya bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ada beberapa ritual besar yang masih bertahan sampai sekarang. Pertama, ritual malam Satu Suro. Ribuan orang naik ke Lawu untuk melakukan lelaku, tapa berata, dan permohonan tertentu. Kedua, ritual di Sendang Panguripan dan Sendang Derajat. Air dari tempat itu dipercaya membawa penyembuhan, keberkahan, dan kekuatan spiritual. Ketiga, ritual di Hargodalem. Tempat ini dianggap sebagai lokasi paling sakral, tempat di mana Prabu Brawijaya moksa. Tidak ada gunung lain di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang memiliki tradisi spiritual sekuat Lawu. Banyak pendaki menceritakan hal yang sama, suara gamelan yang muncul dari arah hutan, aroma masakan seperti ada yang sedang memasak, suara langkah kaki di belakang padahal tidak ada siapapun. Kabut tiba-tiba turun tanpa alasan, atau pertanda paling klasik, merasa seperti diperhatikan. Penduduk lokal hanya bilang satu hal, Lawu itu sepuh, hormati beliau, niscaya perjalananmu aman. Gunung Lawu bukan sekadar gunung, ia adalah lembaran sejarah besar yang masih bertumpuk, masih terkunci, dan mungkin memang tidak semua harus dibuka. Ada kerajaan yang hilang, ada raja yang moksa, ada suku yang lenyap, ada pasar gaib, ada ritual ratusan tahun, dan ada dunia lain yang katanya berdampingan dengan dunia manusia. Lawu adalah tempat di mana sejarah, kepercayaan, dan misteri saling bertemu. Dan semakin kita mencoba mencari jawaban, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Kalau kamu ingin aku bahas misteri gunung lain, kerajaan kuno, sejarah gelap Indonesia, atau konspirasi dan fakta dunia lainnya yang jarang dibahas, tuliskan komentar, lanjutkan di bawah. Jangan lupa like dan subscribe karena masih banyak sejarah yang belum terungkap. Kita bertemu lagi di cerita berikutnya.